kepada imam, karena ada imam di mana-mana. Ramadan itu Bapak Ibu, kalau dulu ayah-ayah ongku di kampung jadi imam, itu tidak ada orang komplain, tidak ada. Tidak ada orang komplain, aman aja. Karena ayat yang dibaca yang pendek-pendek. Kini karena ada sebagian imam, hafiznya 5 juz, hafalannya 10 juz, hafalannya 30 juz. Jadi ada satu malam 1 juz, satu malam 1 juz. Kalau sepakat tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sepakat, ini yang saya khawatirkan. Ada banyak hal nanti. Satu, jemaah tak enak hati di belakang. Yang kedua, jemaah makin berkurang. Yang ketiga, nanti masjidnya kosong. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beribahati, kalau kita sedih, jangan kemana-mana. Berangkatlah ke hadirat Allah. Menghadaplah kepada Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini udah 5 malam ini, tahajud, salat hajat, berdoa. Bagaimana suara ini kembali, tapi belum. Begitulah Bapak dan Ibu, kalau ada kita keluh kesah dalam hidup, ibahati dalam hidup, tak ada tempat kembali yang membuat kita tenang kecuali kepada Allah. Orang banyak berantem suami istri, lari ke kafe-kafe. Ada anak kuliah tidak diterima judul, lari ke kafe-kafe. Ada orang mau menikah ditolak, lari ke kafe-kafe. Itu tidak membawa ketenangan. Menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Makanya Bapak dan Ibu, ayat yang dibacakan oleh Qari wa tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Dari mana? Minal masjid ilal masjid. Minal masjid ilal masjid. Jadi kalau ingin tenang dalam hidup mak dan bapak, coba Rasulullah diperjalankan oleh Allah minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Ada apa dengan masjid Ustaz? Masjid adalah tatmainul qulub, tempat pusat dan sentralnya untuk ketenangan jiwa. Untuk ketenangan jiwa, masjid. Tidak ada tempat lari. Tempat yang sangat dimuliakan Allah di dunia ini adalah masjid. Tempat yang sangat diistimewakan oleh Allah di dunia ini adalah masjid. Walaupun ada hotel berbintang, masjid masih lantai tanah, sisi Allah lebih mulia masjid. Lebih mulia masjid. Kalau dipertengokkan Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, itu contoh-contoh amsal bil amsil. Contoh-contoh dipertengokkan oleh Allah kepada Rasul, Bapak Ibu. Itu sebagian kecil. Sebagian kecil. Rasulullah kalbarqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar kecepatan Rasulullah. Itu hanya sebagian kecil. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu jarak tempuh 15 hari 15 malam di zaman Rasul dulu. Rasul hanya menempuh hanya lebih kurang 5 detik. 5 detik. Itu hanya contoh kecil kekuasaan Allah.
Oh, Rasulullah bau semerbak, kiranya ada pusara masito. Itu contoh kecil. Oh, sampai Rasulullah ke langit. Di atas langit itu ada arwah Nabi Adam, ada arwah Nabi Musa, arwah Nabi Ibrahim. Itu hanya contoh kecil. Oh, linuriyahu min ayatina, dipertengokkan kepada Rasulullah surga dan neraka. Itu hanya contoh kecil, belum seberapa. Makanya mak dan ayah Rasul, hai Jibril, bawa Nabi Muhammad ke surga, tengokkan surga. Itu menunjukkan Allah kepada kita bersama bahwa surga itu al-haqq, surga itu benar-benar ada. Jibril, bawa kekasihku nengok neraka. Banyak nampak yang panjang lidah, yang makan bangkai, yang perutnya besar, yang mengantuk-antukkan kepala, mencakar-cakar. Itu hanya contoh kecil, Pak, bahwa Allah menunjukkan neraka itu adalah benar. Benar. Nah, Rasulullah sampai kepada zat yang tidak pernah berubah, yang disebut dengan Allah. Nabi Muhammad disebut dengan Nur. Maka diberikanlah hadiah yang besar oleh Allah kepada Nur untuk tenangnya pikiran, enaknya perasaan, dikasih hadiah. Apa namanya? Solat. Maka bapak dan ibu, solat adalah sentral obat ketenangan pikiran dan ketenangan perasaan. Kalau-kalaulah bapak ibu kita berpikir sejenak, mohon maaf, ini Allah ciptakan malaikat, ciptakan Nabi Adam. Malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian ke Nabi Adam. Fasajadu, sujud mereka semua kecuali iblis. Iblis itu tidak sujud kepada Nabi Adam, bukan ta'abud, bukan sujud ibadat, hanya tahriman wa taqriman, memuliakan dan menghormati. Tapi karena ini perintah, iblis tidak mau, dihalau dari surga. Dihalau dari surga. Kini ma'aya kita coba berpikir dengan jernih. Iblis tak mau sujud hanya ke Nabi Adam. Kita banyak tak mau sujud kepada Allah. Mana yang lebih durhaka? Iblis dari awak. Coba. Mana yang lebih durhaka? Salat perintah, sujud kepada Allah perintah, sujud kepada Nabi Adam juga perintah, tapi bukan ibadat. Kita diperintahkan sujud di hadapan Allah, warka'u ma'ar raki'in, sujudlah kalian seperti pada orang-orang yang sujud. Ini tidak mau sujud, rukuk tidak mau, sujud tidak mau. Itu adalah perintah Allah. Aqimus shalah, kerjakanlah salat. Orang tidak mau salat. Orang tidak mau salat. Mana yang lebih durhaka, kita dari iblis. Tuh, bahagialah emak dan ayah, berbahagialah bapak dan ibu yang ada hidayah diberikan Allah sehingga takut meninggalkan dan melupakan salat. Takut. Kemudian bapak ibu yang berbahagia, kita hanya membaca sekelumit kecilnya aja. Bagaimana dengan masuknya Ramadan ini? Masuk Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Saya menengok bapak-bapak, ayah-ayah saya yang hadir ini di usia senja. Di usia senja yang banyak. Ibu-ibu juga begitu. Kalau pun ada anak-anak remaja tidak terlalu banyak. Saya larikan sedikit buah pikiran. Ketika Rasulullah dibawa ke surga, nampak oleh Rasul, tanya sama Jibril, ya Jibril, ini orang tanam hari ini juga mengambil hasil.
diambil buah lagi, diambil buah lagi. Kita coba jabarkan ini mak dan ayah. Ini satu contoh tamsil bahwa orang pemurah Allah berikan tak berhenti, ganjaran diberikan oleh Allah. Saya ajak Bapak Ibu jemaah mau masuk Ramadan ini bersiap punya planning. Buatlah pundi-pundi amal. Isilah pundi-pundi amal sehingga Ramadan nanti full. Bila kita menghadap Allah, pundi amal kita penuh. Saya Ramadan tahun ini akan kujadikan tahun berzikir kepada Allah. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Sebutlah nama Allah sedang berdiri, sedang duduk dengan tidak ada jumlah. Sebanyak-banyaknya. Orang yang banyak berzikir bukan kita mencari Allah, bukan kita dekat kepada Allah. Allah yang dekat kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembalilah, kata Allah, sini. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Coba. Makanya Rasulullah itu bi'abdihi, beliau itu hamba Allah. Syarat menjadi hamba Allah itu imannya kokoh, Islamnya jalan, jauh dari syirik, jauh dari munafik, jauh daripada fasik. Maka orang syirik, orang munafik, orang fasik itu tidak boleh jadi saksi, Pak. Menjadi wali ketika anaknya menikah juga tidak boleh. Ayahnya penduto, nyopan judi, nyopan ngicu, semayangnya hilang-hilang timbul. Atau bekom menjadi wali ketika anaknya menikah. Hai Kariman, iya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin semerakan alat salat tunai. Sementara saksinya salat indah, puasa indah, paduto banyak, itu tidak boleh jadi saksi. Tidak boleh jadi saksi. Padahal kau bilang gimana saksi sah Al-Fatihah. Padahal tidak sah. Makanya bi'abadihi, kita mau masuk Ramadan ini jadilah hamba Allah. Menjadi hamba Allah itu gimana Ustaz? Hatinya suci. Maka sebelum masuk Ramadan sucikan hati. Zahiran wa batinan, luar dalam bersih. Luar dalam bersih. Pundi-pundi amal Bapak Ibu, saya selama Ramadan nanti menjadi ahli sedekah, saya menjadi ahli infak, saya menjadi ahli wakaf. Seluruh rekeningnya listrik ini Ramadan saya yang bayar. Saya semua anak yatim tiap tahun ini saya yang bayar uang sekolah. Saya guru ngaji yang ada di lingkungan ini, saya yang bayar sedekah uang ngajinya. Oh, saya enggak Ustaz, ahli zikir enggak, ahli sedekah enggak. Apa lagi? Saya ahli Al-Quran Ustaz. Selama Ramadan ini one day one juz. Saya akan baca Al-Quran satu hari satu malam satu juz. Oh, saya tidak nampak lagi Quran itu, tidak nampak lagi Ustaz. Oke. Cari yang enggak besar. Ustaz, kami 5 orang di rumah tuh Ustaz. Quran cuma 1 Ustaz. Kalau ganti-gantian nanti ini dah tidur pula ngantuk. Itulah kadang-kadang alasan. Al-Quran 5 orang serumah 1, Al-Quran cuman. HP tiap orang 5 orang tuh semuanya ada.
Ada nak kecil dari wak lawil ada ia wak le HP-nya. Kemana HP? Di mana HP? Di mana duduk HP? Mau tidur HP, bangun tidur HP. Kenapa Al-Quran tidak seperti itu? Oh saya ndak Ustaz, saya cari yang lain. Oke, saya selama Ramadan pun di amal saya akan kupenuhkan isi bakul taubat. Saya selama Ramadan taubat. Pokoknya pagi solat taubat, malam juga solat taubat. Sebetulnya Bapak dan Ibu, malu kita berhadapan dengan Allah. Banyak dosa kita Pak, banyak. Tidak ada kita yang tak berdosa, termasuk saya. Malu kita. Mau masuk surganya Allah, dosa banyak. Mau masuk nerakanya Allah, tak sanggup kita nerima. Makanya jadikan taubat. Ramadan tahun ini kan kau jadikan Ramadan taubat. Saya enggak Ustaz, saya cari yang lain Ustaz. Boleh, saya Ramadan tahun ini kan kau jadikan Ramadan duha. Pokok tiap pagi saya solat duha. Oh saya enggak Ustaz, saya Ramadan tahun ini mengantarkan buka puasa rumah orang-orang yang tak mampu Ustaz. Saya enggak Ustaz, bukan Ramadan aja, Popi. Memulai Ramadan ini saya akan berwakaf dan membangun rumah masyarakat yang tak punya air dan listrik Ustaz. Bornya enggak ada bor listrik enggak ada. Masih numpang ke rumah orang. Saya mulai hari ini akan begitu Ustaz. Itu namanya pundi-pundi amal. Apa lagi? Oh saya ndak Ustaz. Saya selama Ramadan ini akan kujadikan Ramadan berjamaah Ustaz. Biarlah lampu mati, biarlah istilahnya hari hujan, gerimis, angin. Pokoknya saya sholat jamaah Ustaz. Isi pundi-pundi amal. Apalagi? Oh saya ndak Ustaz. Saya Ramadan ini adalah tahun i'tikaf. Pokoknya bukan 10 terakhir, mulai malam pertama itu seterusnya saya i'tikaf di masjid Ustaz. Apalagi? Cari. Oh dapat semua. Rasulullah disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Karena ahli segala-galanya. Beliau ahli Al-Quran, ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli jamaah, ahli anak yatim, ahli silaturahim, ahli segala-galanya. Sementara awak kau ahli apa awak? Supaya Bapak Ibu punya planning, berarti suci hati, sholat iya, sujud iya, zikir iya. Ramadan yang suci, tamu Allah itu mau menerima kita. Sehingga Ramadan dah berangkat itu bukan hanya tangisan, tapi kegembiraan. Karena kesempurnaan Ramadan kita lakukan. Makanya sebelum masuk Ramadan sucikan hati. Yang kedua, saling maaf memaafkan. Kepada siapa dulu Ustaz? Suami istri. Itu jangan dikira Bapak Ibu, ada orang dulu bilang halal bihalal itu tidak ada di dalam Islam. Itu kan hanya Bung Karno pulang dari peperangan, salam sama prajurit. Itu secara nasional awak iyalah. Secara agama dari mana halal bihalal itu Ustaz? Dari Nabi Adam dan Siti Hawa berantem suami istri. Makan buah dia. Kan abang kan? Awak tu dulu ya. Kan abang dulu. Awak tu dulu. Jadi tu dua menuduh laki bini tu nak kini je dah sejak dulu. Saling minta maaf. Lah sampailah di dunia ini berantem lagi. Apa punya babnya Ustaz? Banyak. Besok kalau ada suara yang baik, kita uraikan halal bihalal itu. Nah, siapa lagi Ustaz? Minta maaf anak sama orang tua.
Ayah sukses, mak sukses, bapak menjadi pangkat dan jabatan, menikmati kerja hari ini. Itu tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan amak dan ayah. Rumah yang kita tempati indah, mobil yang kita pakai, kerja dapat, segala ada. Itu berkat doa dan perjuangan mak dan ayah. Jalan kaki dulu. Goreslah tangan, menetes darah, larikan ke rumah sakit. Periksa itu di labor. Darah yang menetes itu adalah darah ibu dan ayah. 7 anaknya, 9 anaknya, 10 anaknya. Jadi orang, kita yang 7 beradik adik kakak, 10 beradik kakak. Jangankan memelihara orang tua, menengok orang tua aja tidak sempat. Coba, makanya mau masuk Ramadan, minta maaf. Tidak bisa datang, ini sudah ada nih. Tidak ada, dulu kirim surat. Kemudian apa lagi Ustaz? Suami istri, mak dan ayah. Apa lagi Ustaz? Awak sesama awak. Indonesia ni mak dan ayah tidak akan pernah aman, tidak akan pernah damai. Kenapa tidak aman dan damainya Ustaz? Karena di Indonesia ini Bapak Ibu, keluarga kita, tetangga kita, ada yang penyakit hati. Kita tadi sucikan hati. Ada juga kiranya tak suci lagi Pak. Salah menyalahkan, tuding menuding, asut mengasut. Itu disebut dengan iri hati. Mui umah wa inyol sosa ongo molioto wa inyol macoka malaki sianu inyol nan corai. Serba salah aja Pak. Malaki sianu salah jo, babini sianu salah jo, jando sianu salah jo. Kamu Indonesia coba hari ini. Coba mohon maaf bapak dan ibu. Tak ada satupun Indonesia yang tidak dihujat. Coba. Semuanya dihujat. Baik dari atas sana sampai ke bawah. Coba baca sejarah Indonesia. Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur dihujat, Ibu Mega dihujat, SBY dihujat. Setelah SBY siapa petang presiden apa Pak? Dihujat. Kini Prabowo tadi baru melantik gubernur dari Sabang sampai Merauke, wali kota bupati, lah dihujat. Coba demo saya video tadi kan, Indonesia gelap pula namanya. Nah, ada nak dihujat. Amak dihujat, ayah dihujat, ustaz dihujat, nenek mama dihujat, obat lurah dihujat, Pak RW RT dihujat. Dibagi oleh Pak Lurah nanti ini pembagian raskin segala macam. Salah jo, tidak dibagi. Salah jo, dionok-onok kena jadi kantor. Salah jo. Nah, ada nak elok dah Pak. Dari mana itu datangnya Ustaz? Iri hati. Maka sebelum Ramadan ini buangkan penyakit itu. Buangkan. Supaya kita masuk Ramadan benar-benar indah, bersih, suci. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Mohon maaf kepada imam, karena ada imam di mana-mana. Ramadan itu Bapak Ibu, kalau dulu ayah-ayah ongku-ongku di kampung jadi imam, itu tidak ada orang komplain, tidak ada. Tidak ada orang komplain, aman aja. Karena ayat yang dibaca yang pendek-pendek. Kini karena ada sebagian imam, hafiznya 5 juz, hafalannya 10 juz, hafalannya 30 juz. Jadi ada 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Kalau sepakat tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sepakat, ini yang saya khawatirkan. Ada banyak hal nanti. 1, jemaah tak enak hati di belakang. Yang kedua, jemaah makin berkurang. Yang ketiga, nanti masjidnya kosong. Kenapa? Karena imamnya terlalu panjang bacanya.
Makanya kata Rasul, bila kamu jadi imam, pendekkan ayatnya. Tapi kalau kamu sholat sendiri, sampailah sepuasnya. Ada itu Bapak Ibu yang melapor bagi saya. Ada datang ke pesantren, ada datang ke rumah. Gimana Ustaz? Masjid kami dulu tidak kayak gitu Ustaz. Sekarang itulah. Panjang dibacanya Ustaz. Kasihanlah kita nengok ayah-ayah, mak-mak, lututnya lah menggigit. Jadi kualitas. Jadi bukan panjangnya, bukan namanya iramanya saja, tapi kualitas. Kita ingin kuantitas iya juga, kualitas lebih penting. Kualitas amal ibadat Bapak Ibu berawal dari bersihnya hati, bersihnya pergaulan. Baru nanti kualitas amal ibadat. Ada orang beramal ibadat, gimana Ustaz? Imannya kokoh, amal ibadatnya mantap, tapi tidak boleh elok jurang, Pak. Tidak boleh elok jurang, dah. Ustaz dah ke rumahnya, dia semayangnya non sinan, tu kasih tu, non kono. Boleh Ustaz, boleh. Tapi itu hukumnya sunat. Yang wajib itu silaturahim atau kualitas namanya. Jadi silaturahim iya, ibadatnya iya. Kalau ibadatnya kokoh, ibadatnya bagus, tapi tidak akur dengan orang. Kata Rasul, la yadkhulu jannah qati'ur rahim. Takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bapak Ibu pemuda remaja yang mulia, cukup itu yang kami sungguhkan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Suara tidak kuat. Sementara saya Ibu Ati, Pak. Ibu Ati, karena saya yakin Bapak Ibu tak selera, tak sedap dengar. Tapi itulah keadaannya. Makanya untuk besok pun sudah saya telepon kepada panitia. Saya badan sehat, suara tidak ada. Cari yang lain. Datang aja dah dia, datangnya mungkin dia tidak percaya. Doa Bapak Ibu, doa orang-orang tua kami, mohon kiranya suara kami bisa kembali sehingga umat bisa mendengarkan dengan baik. Demikian dan terima kasih. Doa nanti tompang aja lah kepada Buya kita yang lain. Mudah-mudahan barokah. Demikian.